Baiklah, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai turunan pada fungsi dua berubah. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai definisi turunan pada fungsi dua berubah. Telah diketahui bahwa turunan pada fungsi dua berubah itu berbentuk vektor dengan komponennya adalah turunan parsial terhadap X dan turunan parsial F terhadap Y. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, ada 3 contoh soal yang diberikan. Soal pertama akan dibahas secara keseluruhan, soal kedua hanya diberikan petunjuknya saja, soal ketiga akan diberikan jawaban akhirnya saja. Saya harap Anda bisa mencoba sendiri. Jika nanti ada ketidakcocokan atau mungkin tidak paham, kita bisa membahasnya lebih lanjut di pertemuan di kelas online, entah itu pakai live atau di Google Classroom. Oke, lanjut, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan turunan fungsi f x, y dengan rumusnya 2x kuadrat y min 5xy kuadrat di titik 1,3. Jadi karena kita sudah tahu kalau turunan fungsi f tadi berbentuk vektor yang komponen-komponennya adalah turunan parsial terhadap x dan terhadap y. Berarti untuk mencari turunannya kita harus pertama mencari dulu turunan parsial terhadap x dan turunan parsialnya f terhadap y. Yang mana kita menemukan ini, turunan parsial terhadap x-nya adalah 4xy min 5y kuadrat. Sepertinya benar. Terus turunan parsial terhadap y-nya itu 2x kuadrat min 10xy. Setelah menemukan turunan parsialnya, kita tinggal mencari nilai-nilai turunan parsial tersebut di titik 1,3. Berarti kita substitusikan x-y-nya dengan 1,3. X-nya 1, y-nya 3. Yang mana kita menemukan untuk turunan parsial terhadap x-nya ketemu min 33, sedangkan turunan parsial terhadap y-nya ketemu min 28. Selanjutnya kita bentuk vektor yang komponen-komponennya adalah hasil dari mensubstitusikan tadi. Vektornya adalah min 33, min 28. Cukup simpel bukan? Tidak terlalu sulit. Titik tolaknya cuma di bagian bisa tidak Anda mencari turunan parsialnya. Oke, untuk soal nomor 2. Tentukan turunan fungsi f dengan f-nya itu x kali e pangkat xy di titik 1,0. Langkah-langkahnya sama kayak tadi, kita cari dulu turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y, kemudian carilah nilainya masing-masing itu di titik 1,0. Maaf, ini harusnya 1,0. Kemudian kita bentuk vektor-vektor yang komponennya adalah turunan parsial terhadap x di 1,0 dan terhadap y di 1,0. Maka vektor itulah yang akan dicari. Soal ini sebenarnya sama dengan soal yang sebelumnya, hanya saja perbedaannya adalah di rumus fungsinya. Perhatikan bahwa rumus fungsinya ini memuat fungsi eksponensial. Fungsi eksponensialnya pangkatnya ada x dan juga ada variabel y. Dan yang agak tricky, agak sedikit nggak sulit sih, biasa aja. Cuman mungkin agak bagi yang tidak terbiasa mungkin akan bingung ketika mencari turunan terhadap x-nya. Perhatikan, kalau kita mencari turunan terhadap mencari turunan parsial terhadap x, artinya y-nya kita anggap konstan. Fungsi ini dapat kita nyatakan dalam bentuk perkalian dua fungsi, yaitu x dengan e pangkat xy, yang mana masing-masing memuat variabel x. Artinya untuk mencari turunan parsial terhadap x-nya, kita perlu menggunakan aturan perkalian. Yang seperti apa aturan perkalian itu? Yang UV, U aksen V plus UV aksen. Bagi Anda yang tidak paham, nanti kita bisa membahasnya secara lebih detail di pertemuan yang live atau mungkin di forum di Google Classroom saja.
Untuk soal nomor 2, jika Anda benar mencarinya dan saya juga benar mencarinya, seharusnya Anda ketemu vektor turunannya adalah 1,0 sama dengan koordinat titik yang diberikan. Selanjutnya soal nomor 3. Nomor 3 tidak diberikan pembahasan. Soalnya cukup mudah, tidak terlalu sulit. Saya yakin pasti bisa saya sudah menghitungnya tadi. Soal nomor 3 kalau dicari tadi yang nomor 2 seharusnya ketemu vektornya, yang ini seharusnya ketemunya 1,1. Sementara untuk nomor 3 harusnya ketemunya min 1,0. Nomor 3 Anda harusnya ketemunya min 1,0. Oke, nanti bisa dicocokkan lebih lanjut ketika pertemuan di Google Classroom. Lanjut untuk materinya. Nah, tadi kita sudah menggunakan bidang singgung untuk mencari definisi turunan fungsi 2 ubah. Sekarang kita melakukan hal kebalikannya, yaitu kita menggunakan nilai turunan fungsi 2 ubah untuk mencari bidang singgung. Tadi kita sudah menyinggung sedikit bahwa rumus untuk mencari persamaan bidang singgung adalah Z min, tadi kalau ini Z1 itu FAP. Z min Z1 sama dengan del F di X1, Y1 dot X min X1, Y min Y1. Dot ini merupakan operasi dot product. Langsung saja kita coba ke contoh soalnya. Ada 5 contoh soal yang diberikan. Kita bahas yang nomor 1A. Tentukan persamaan bidang singgung untuk fungsi fxy. Rumusnya diberikan di titik 1,1. Saya nggak akan membahas lebih detail, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Carilah turunan fungsi f di titik 1,1. Berarti kita harus nyari turunan fungsi turunan parsial f terhadap x, ketemunya ini, dan turunan parsial terhadap y, ketemunya ini. Lanjut, kita cari nilainya di titik yang diberikan di titik 1,1. Artinya kita substitusikan 1,1 ke rumus turunan parsial tadi. Ketemunya untuk yang fx 4, untuk yang fy 4 juga, kalau saya tidak salah menghitung, sehingga ditemukan vektornya itu adalah 4,4. Nah, tadi di rumus bidang singgung, rumusnya ini Z min Z1. Z1 itu apa sih? Z1 itu komponen titiknya. Jadi Z1 itu adalah nilai fungsi f di titik X1, Y1. Kita kembali ke soal. Carilah nilai Z1. Z1 itu adalah nilai fungsi f di titik X1, Y1. Artinya kita substitusikan 1,1 ke rumus fungsi yang asli, ke soalnya. Ditemukan nilainya adalah 2. Selanjutnya tinggal cari persamaan bidang singgungnya, yaitu Z min 2 4,4 dot X min 1, Y min 1. Z min 2 sama dengan 4 kali X min 1 ditambah 4 kali Y min 1. Kalau Anda tidak memahami kenapa baris ini jadi baris ini, mungkin karena Anda lupa definisi dot product. Silakan Anda cari dulu. Kalau tidak benar-benar nggak paham, baru tanya. Ini disederhanakan, kita ketemu persamaan Z sama dengan 4X plus 4Y min 6. Ini adalah persamaan bidang singgung yang kita cari. Saya rasa cukup bisa dimengerti. Sekarang yang nomor 2. Tentukan titik-titik pada kurva fungsi f. Fungsinya diberikan di mana bidang singgungnya horizontal. Nah, ini langkah-langkah mencarinya. Anda harus tahu terlebih dahulu bahwa bidang singgung horizontal itu terjadi ketika del f-nya itu sama dengan 0,0. Artinya Anda harus nyari dulu turunan parsial terhadap terhadap x dan terhadap y. Kita ketemu 2x min 2y min 8 dan min 2x min 2y plus 4. Ini
fx dan fy. Selanjutnya, carilah nilai xy yang memenuhi del fx, y 0,0. Kita mau menyamakan ini itu sama dengan 0,0, padahal ini itu komponennya ini dan ini. Artinya 2x min 2y min 8 haruslah sama dengan 0, dan min 2x min 2y plus 4 juga harus sama dengan 0. Kira-kira pakai cara apa ya untuk menyelesaikan kedua persamaan itu? Nah, kalau Anda sudah menemukan pakai cara apa, titik yang Anda temukan itu merupakan nilai dari x1, y1. Dan itulah titik yang kita cari. Kalau nanti ditanyakan di soal itu persamaan bidang singgungnya, ya bisa dicari pakai cara yang setelah kita pelajari sebelumnya. Tinggal mencari Z1. Ini terlalu berlebihan karena di soal sebenarnya yang ditanyakan cuma titik-titiknya saja. Seharusnya ini tidak usah dicari. Tidak kok. Cukup sekian dari saya. Misalkan ada beberapa poin yang tidak dipahami, kita bisa membahasnya di Google Classroom. Untuk video pembelajaran saya akhiri di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.